Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudaraku, para petani, pekebun kelapa, pencinta dan penghobi kelapa dimanapun berada. Salam jumpa kembali di channel saya. Dan mudah-mudahan doa kita semua, kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Baik saudaraku, para petani, pekebun kelapa, pencinta dan penghobi kelapa, jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa berbagi informasi, berbagi manfaat, berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan tentunya tentang pertumbuhan dan perkebunan kelapa. Baik saudaraku, hari ini kita akan menyampaikan atau berbagi manfaat kembali kepada para petani dan pekebun kelapa dimanapun berada tentang bibit kelapa betina. Kenapa kita kembali membahas tentang bibit kelapa betina? Karena masih banyak saudara-saudara kita para petani dan pekebun kelapa yang masih bertanya dan ingin mengetahui tentang bibit kelapa betina dan seperti apa kelebihan dan kekurangannya. Baik saudaraku, langsung saja kita akan lihat bibit kelapa betina. Ini bibit kelapa betina saudaraku, dan seperti di konten kita sebelumnya bahwa ciri-ciri bibit kelapa betina itu ialah pangkal batang besar dan tunas pertama daun sudah ada, pertama, kedua, dan seterusnya langsung ada daun. Ini ciri bibit betina yang kita sampaikan di konten-konten sebelumnya. Perlu kita ketahui bersama bahwa bibit kelapa betina ini lebih cepat saudaraku, baik dari cara pertumbuhannya waktu kita semai bibit sampai nanti waktu kita tanam. Waktu kita tanam pertumbuhannya juga lebih cepat. Beda dengan bibit kelapa pejantan. Biasanya umur tanam 3 tahun dia sudah mulai berbuah, dan 4 tahun dia sudah menghasilkan buah. Kalau bibit kelapa ini betina. Dan kembali kita ingatkan bahwa ciri-ciri bibit kelapa betina itu awal tunas daun sudah ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan juga ada kumis di setiap daun. Kalau pejantan tidak ada ciri-ciri seperti ini. Baik saudaraku, bibit kelapa betina ini kembali kita sampaikan dari segi pertumbuhannya memang lebih baik dari betina. Walaupun kita cara pemupukannya itu sama kita pupuk, kita rawat seperti biasa. Cuman dia lebih cepat besar dan lebih subur kelapa betina ini. Kalau bibit kelapa jantan memang beda, dia pertumbuhannya kurang cepat dan usianya pun memang agak lama baru berbuah. Dan jangan kaget nanti saudara-saudara para petani dan pekebun kelapa setelah menanam kelapa sekian tahun tidak berbuah karena bibit itu jantan. Bukan tidak berbuah, cuman umur berbuah itu lebih lama dibanding dengan bibit kelapa betina tentunya. Kalau bibit kelapa betina ini umur 3 tahun sudah mulai berbuah dan umur 4 tahun sudah menghasilkan buah tentunya. Inilah kelebihan bibit kelapa itu betina. Ada juga saudara kita yang menanyakan, bibit kelapa jantan itu apakah berbuah atau tidak, Bang? Tetap berbuah. Bibit kelapa itu jenisnya apapun tetap berbuah, cuman dia lebih lama berbuahnya, umurnya lebih panjang dibandingkan dengan bibit betina. Kalau bibit betina ini kita sudah sampaikan di konten-konten sebelumnya, dan perkebunan kita pun ada yang khusus menanam bibit betina. Ternyata memang lebih cepat pertumbuhannya, lebih cepat berbuah, dan pertumbuhannya lebih subur tentunya. Inilah kelebihan bibit-bibit kelapa betina saudaraku. Dan hari ini kita bahas, kita sampaikan
informasi tentang bibit kelapa betina. Dan mudah-mudahan yang kita sampaikan hari ini tentunya bermanfaat bagi para petani, pekebun kelapa, penghobi kelapa dimanapun berada, dan sama-sama kita mengetahui tentang bibit kelapa betina. Di dalam satu perkebun itu memang kita waktu menanam menyiapkan bibit itu lebih bagus memang semuanya bibit betina, karena perkebunan itu biasanya di dekat sekitar itu sudah ada kelapa-kelapa lain. Nah, di kelapa lain itulah kadang-kadang ada pejantan yang bisa mengawini atau menyampaikan serbuk sari ke bibit kelapa betina. Kalau perkebunan itu baru dibuka dan di sekitarnya tidak ada perkebunan lain, dalam satu kebun itu memang harus ada bibit kelapa jantan untuk mengawini atau membagikan serbuk sari kepada bibit kelapa betina. Itu fungsinya bibit kelapa jantan di dalam perkebunan baru yang di sekitar perkebunan itu tidak ada perkebunan kelapa. Kalau di sekitar perkebunan itu sudah ada kebun kelapa, apalagi kelapanya di sekitar itu sudah berbuah, tidak apa-apa. Kebun baru itu ditanam bibit kelapa betina semua lebih bagus, saudaraku. Baik saudaraku, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita berbagi informasi, berbagi manfaat tentang bibit kelapa betina. Jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa berbagi informasi, berbagi manfaat tentunya untuk para petani dan berkebun, pencinta kelapa, penghobi kelapa dimanapun berada. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam sukses petani kelapa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.